Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam namo budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Melani Wulandari, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Dawan. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melakukan praktik pembelajaran dalam mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi ilmu pengetahuan alam, asal LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Berdiri. Aturan pengajar. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa. Silakan dulu. Kelas 8A. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Sebelum ibu lanjut, jadi kita cek dulu kondisi kelasnya. Coba lihat dulu di sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Tidak ya? Sudah bersih? Sudah, oke. Jadi tempat pembelajaran kita sudah bersih, sudah bagus. Nah, persiapan dari siswanya sekarang, coba dilihat di atas meja. Sudah ada buku atau enggak? Sudah dipersiapkan bukunya? Sudah, buku sama handphonenya. Ya, nanti karena ada menggunakan beberapa kegiatan menggunakan handphone, silakan dipersiapkan dulu handphonenya. Sudah siap? Sudah. Nah, sebelum lanjut, ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu. Nah, coba dilihat teman-temannya, apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Nah, baik, bagus sekali. Jadi semuanya sudah hadir, kehadirannya sudah 100%, berarti kondisi kelasnya sudah bagus, kesiapan kalian sudah, kehadirannya juga 100%, berarti kita sekarang sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, nah sebagai kebiasaan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, jadi kita biasakan dulu untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional, ya, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa kan nyanyikan itu? Bisa. Baik, untuk menyanyikan itu, ibu minta salah satu dari kalian untuk membantu memimpin di depan sebagai dirigen. Ya, siapa yang mau membantu ibu? Tolong dong. Ya, satu anak. Oke, silakan Miss Ari, silakan maju ke depan. Yang lainnya silakan berdiri untuk menyanyikan lagu wajib. Sabang sampai Merauke bernada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Untuk pembelajaran hari ini, nah silakan dibuka dulu bukunya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai tekanan hidrostatis. Jadi setiap zat itu sebenarnya memiliki tekanannya sendiri-sendiri. Ya, biar kamu tahu. Jadi tidak hanya pada saat padat saja terdapat tekanan, nah pada saat cair juga akan terdapat tekanannya. Ya. Nah, coba diperhatikan sekarang ke slide. Terlihat bisa? Terlihat nggak? Gambar apa sih itu? Air. Ada bak. Dan ada apa lagi? Lubang. Nah, ada lubang. Ada berapa lubang di sana? 3. Ada 3 ya. Ada suatu bak besar, kemudian baknya itu diberikan lubang. Ada 3 lubang. Ada lubang A, kemudian lubang B, dan juga lubang C. Ya, lubang C. Nah, pada saat dibuka bersamaan lubangnya itu pasti akan keluar apa? Air. Ya, karena isinya air. Nah, perhatikan kucuran airnya itu. Nah, kira-kira dari lubang A, B, dan C yang mana yang mengucur lebih jauh? C, yang paling jauh. Kenapa? Kenapa sih yang C? Lebih jauh. Karena air lebih tekanannya atau nah, perhatikan letaknya. Nah, letaknya dilihat. Yang mana yang paling bawah? C. Ya, yang C berarti karena letaknya semakin ke bawah, berarti kucuran airnya pasti semakin jauh. Berarti sudah bisa ya dari gambar ini, dari
kucuran airnya akan semakin apa? Jauh. Akan ya semakin jauh atau paling jauh. Sebenarnya apa sih manfaat kamu belajar kayak gitu sekarang? Nah, jadi manfaat kita belajar hari ini adalah bisa membantu kalian untuk memahami gimana sih konsep dasar tekanan, utamanya tekanan pada saat cair. Ya, konsepnya sekarang kita belajar tentang tekanan saat cair sehingga bisa jadi bekal kalian untuk mengembangkan suatu bangunan atau teknologi yang memanfaatkan tekanan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu kamu mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis melalui eksperimen PET simulation secara teliti. Nanti akan ada eksperimennya melalui PET simulation ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis penggunaan persamaan pada tekanan hidrostatis melalui studi literatur secara teliti. Nah, untuk penilaiannya sama seperti penilaian sebelumnya. Jadi kita mengadakan 3 jenis penilaian di sini. Ada penilaian sifat, kemudian penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Ya, untuk sikapnya ada 2 sikap yang akan ikut observasi hari ini, yaitu sikap teliti dan sikap tanggung jawab kalian. Nah, kemudian untuk keterampilan yang ibu nilai itu adalah pada saat kalian melakukan presentasi kelompok nanti. Kemudian untuk yang terakhir itu penilaian pengetahuannya itu ada 2 jenis tes, yaitu pre-test dan juga post-test. Ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Sampai di sana dulu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah, baik. Jadi setelah penilaian, nah kita lanjut sekarang untuk melakukan tes pengetahuan yang pertama, yaitu kita melakukan pretest. Nah, pretest kali ini itu ibu menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, jadi karena kita menggunakan aplikasi Quizzes, nah silakan dikeluarkan dulu handphonenya. Nah, silakan. Untuk pretestnya, nah jadi sudah ibu cek tadi berapa nilainya, nah, jadi nilainya masih di bawah KKM semua karena ini masih pretest ya. Jadi ini kan cuma untuk mengukur pengetahuan awal kita, ya pengetahuan awal kalian. Jadi tidak apa kalau nilainya masih di bawah KKM, nanti kita perbaiki lagi pada saat post-test nanti. Nah, oke. Jadi setelah kita melewati pretest, kita lanjut sekarang ke bagian orientasi masalah. Jadi kita mulai sekarang untuk mengamati suatu kejadian atau fenomena untuk mencari permasalahan yang ada di dalamnya. Ya, jadi untuk orientasi masalah kali ini, ibu itu menyiapkan 2 jenis media. Melalui 2 jenis media, ada melalui artikel dan juga ada melalui video. Ya. Nanti pada saat diskusi silakan disimak artikel dan juga videonya nanti melalui handphone kalian. Nanti linknya sudah ibu kirimkan di grup, kalau tidak salah nanti bisa dicermati. Nah, sekarang akan ibu perlihatkan untuk videonya dulu. Ya, nah sekarang silakan semuanya memperhatikan ke depan. Nah, diperhatikan ke depan. Jadi nanti melalui video ini kalian catat informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video. Ya, makanya pada saat memperhatikan sambil dicermati. Ya, jangan hanya menonton saja, tapi dicermati ada informasi apa saja di dalamnya. Ya, bisa ya? Bisa? Sudah dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat? Sudah?
Sudah. Nah, dari artikel dan juga video, jadi Ibu memberikan kalian ilustrasi lagi sedikit agar lebih menguatkan kalian pada saat diskusi nanti. Nah, jadi kapal apa sih tadi yang diceritakan di video? KRI Nanggala. Ya, kapal selam KRI Nanggala 402. Oke, jadi KRI Nanggala 402 atau dikenal sebagai Nanggala 2 itu merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra tipe 209-1300. Jadi KRI Nanggala itu hilang kontak pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali bersama dengan 53 awak kapal. Ya. Jadi KRI Nanggala kemudian dinyatakan tenggelam. Nah, pada saat dia hilang kontak dinyatakan tenggelam pada hari Sabtu, yaitu tanggal 24 April 2021 oleh TNI AL Angkatan Laut setelah ditemukannya puing-puing yang diduga berasal dari kapal selam tersebut. Nah, saat dilaporkan hilang, KRI Nanggala membawa 53 orang yang terdiri dari 49 awak, kemudian 1 komandan dan 3 spesialis senjata. Nah, seluruh awak kapal dinyatakan gugur dikarenakan tidak bisa menyelamatkan diri. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini gambar yang yang sudah dirilis dari TNI AL. Nah, itu kondisi terakhir dari KRI Nanggala di bawah laut. Ya. Nah, berdasarkan tadi menonton video, kemudian ada artikel yang kalian cermati, kemudian sudah Ibu buatkan rangkuman sedikit. Nah, kira-kira informasi apa saja sih yang kalian dapatkan dari ilustrasi tadi? Nah, siapa yang bisa silakan diangkat tangannya. Nah, sebutkan namanya nanti. Nah, silakan. Siapa namanya? Yoga ya. Ya, silakan. Kapal KRI Nanggala 402 diduga tenggelam di kedalaman 838 meter. Nah, jadi informasi yang didapatkan Yoga, KRI Nanggala itu tenggelam di kedalaman 838 meter. Bisa dibayangin nggak itu gimana dalamnya? Ya, dalam banget, berarti di bawah, di atas. Kalau hitungannya kan dari atas permukaan laut ya. Nah, berarti sudah dalam sekali. Kedalaman dari KRI Nanggala. Bagus sekali informasinya. Kemudian yang lain, apakah ada yang menambah informasi lagi? Ya, coba Sari, informasi apa yang didapatkan Sari? KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali. Oke, bagus sekali informasinya. Jadi KRI Nanggala itu dinyatakan hilang kontak pada tanggal 21 April tahun 2021 setelah melakukan latihan menembak. Nah, berdasarkan tadi sudah beberapa anak sudah bagus sekali ya. Terima kasih sekali sudah mendapatkan informasi. Yang lainnya gimana? Sudah mendapatkan info juga? Sudah dicatat di bukunya? Informasinya? Baik. Informasi yang kalian dapatkan nanti akan kalian tuangkan di LKPD yang akan dibagikan sebentar lagi pada saat kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi informasi-informasi itu nanti dikumpulkan jadikan satu dengan teman-teman sekelompoknya. Ya, bisa dipahami dulu? Bisa, oke. Nah, setelah kita melakukan pengorientasian masalah, nah sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatannya diskusi kelompok. Nah, kalian kan masih duduknya sendiri-sendiri. Nah, sekarang Ibu persilakan kalian untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan mulai duduk dengan kelompoknya masing-masing, ditarik kelompoknya. Sudah semuanya di kelompoknya sudah memegang RKPD?
Ibu jelaskan sedikit untuk pengisian LKPD. Jadi ini adalah apa namanya ya, senjata. Nah, senjata kalian untuk melakukan diskusi. Jadi LKPD-nya kalian isi setiap komponennya. Nah, kita urut dulu dari halaman pertama, itu harus dituliskan dulu nanti nama kelompoknya, ya, kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa saja. Nah, kemudian kita beranjak ke halaman yang kedua. Sudah diperhatikan LKPD-nya? Diperhatikan dulu. Untuk halaman yang kedua itu ada beberapa komponen kan. Kemudian yang ketiga itu ada petunjuk pengisian LKPD. Ya. Nanti diperhatikan dulu setiap pengisian LKPD, diperhatikan dulu petunjuknya, dibaca dulu petunjuknya. Sudah diperhatikan halaman yang kedua? Di bawahnya itu ada apa? Orientasi masalah. Oke, baik. Ada orientasi masalah. Jadi di sini sudah Ibu tuangkan lagi gambar, ada gambar dari KRI Nambala. Kemudian ada gininya sedikit apa namanya? Penjelasannya sedikit tentang KRI, tentang orientasi masalah tadi. Ya, yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kalau kurang jelas di sana sudah Ibu sediakan video dan juga artikelnya. Nanti tinggal di-scan saja barcode-nya. Kemudian nanti langsung kalian akan dapat mengakses artikel dan juga video untuk pengorientasian masalah. Sampai di sana ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Sampai di sana sudah? Kenapa? Untuk pengisian tabel, oke, baik. Nah, sebelum ke pengisian tabel, kita cek dulu halaman ketiga ya. Keep dulu pertanyaannya Tony ya. Nah, halaman ketiga itu ada beberapa hal atau komponen yang harus kalian lengkapi. Di sana ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah apa yang diisi? Untuk identifikasi masalahnya? Informasi yang baik. Bagus sekali. Jadi di bagian identifikasi masalah itu kalian menuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari mengamati artikel dan juga video yang tadi. Ya, jadi informasi yang kalian dapatkan nanti tuliskan di bagian identifikasi masalah. Ya. Kemudian untuk rumusan masalahnya kalian diminta membuat satu jenis satu atau lebih dari satu juga boleh. Rumusan permasalahan yang akan kalian bahas nanti di kelompoknya. Ya, kalian buat rumusan permasalahan berdasarkan dari informasi yang kalian dapatkan tadi. Jadi tampilan dari PET simulation adalah seperti yang ada di slide. Ya. Nah, jadi pressure ini adalah tekanan. Nah, perhatikan yang sambil memperhatikan di LKPD sambil perhatikan di slide. Ya. Nah, Ibu perlihatkan dulu. Nah, sebentar. PET simulation pada saat dibuka secara online. Nah, ini akan ditarik, akan mengeluarkan air. Ya. Kamu kalian itu di grid-nya dicentang. Nah, kenapa grid-nya dicentang? Agar terlihat kedalaman airnya berapa. Ya. Nah, contohnya kalau kita isi semuanya full. Nah, nanti pressure-nya ini kamu pindahkan. Ya. Kamu letakkan di kedalaman berapa kamu pengen ukur? Di kedalaman 1. Nah, letakkan jarumnya dengan ujung jarumnya sampai di garis 1 meter. Bisa untuk penggunaan PET simulation-nya? Kira-kira ada masalah? Tidak ya. Nanti dicoba dulu. Nanti kalau ada masalah boleh angkat tangannya, nanti akan Ibu bantu penggunaan PET simulation untuk melengkapi tabel. Jadi gunakan PET simulation untuk membantu melengkapi tabel yang ada di LKPD. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi Ibu ingatkan sekali lagi. Nah, jadi ini beberapa sumber belajar yang bisa membantu kalian untuk mengisi untuk mencari solusi dari permasalahan yang kalian angkat. Ya, ada 3 bahan ajar yang Ibu tawarkan. Ada modul ajar yang pertama, ada video, dan ada PET simulation tentunya untuk membantu pengisian tabel yang ada di LKPD. Ya, nanti bisa diakses, bagi tugas dengan teman-temannya agar semuanya komponen di LKPD itu terisi. Oke, Ibu berikan kalian waktu 20 menit untuk kalian melakukan diskusi. Nah, silakan mulai diskusi.
hadir. Nah, coba diperhatikan komponen LKPD-nya sudah diisi semua? Sudah diisi. Nah, jadi setelah kita melakukan diskusi, nah sekarang kita presentasi. Nah, sebelum presentasi kita ice breaking sebentar yuk. Nah, semuanya ada di depan dulu. Ada di depan, kelompok 2 coba ada di depan dulu. Ya, nah sebelum presentasi kita ice breaking. Tadi kan udah bikin kelas, bahkan itu kamu untuk isi LKPD-nya ya nak? Ya. Nah, sekarang kita ice breaking sebentar. Nah, kita pakai tepuk pramuka. Masih ingat tepuk pramuka? Masih gimana tepuk pramukanya? Coba tepuk pramuka. Oke, tepuk pramuka 2 kali. Oke, tepuk pramuka 3 kali. Oke, semuanya bagus sekali ya. Jadi kita ice breaking sebentar biar refresh kembali, biar tidak mumet ya. Ya, kira-kira kelompok siapa saja yang sudah siap untuk melakukan presentasi? Coba dari kelompok sini dulu. Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami akan membacakan hasil penyelidikan dari kelompok. Yang pertama, identifikasi masalah. Kapal KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 830 meter di bawah permukaan laut. Yang kedua, KRI Nanggala 402 hilang kontak pada tanggal 21 April 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo. Rumusan masalah. Apa yang menyebabkan badan kapal selam KRI Nanggala 402 hancur? Kenapa para awak kapal tidak menyelamatkan diri? Hipotesis saya serahkan. Yang pertama, hancur karena tekanan air laut. Yang kedua, karena tekanan air laut. Hasil penyelidikan saya serahkan pada Sinta. Hasil penyelidikan nomor 1. Kapal Nanggala 402 hancur karena resursusnya ditekan dengan tekanan hidrostatik dengan 4 kali lebih besar karena dari 200 meter jadi 800 meter. Kedua, karena tekanan air yang luar biasa besar di bawah laut diprediksi bakal menekan tubuh orang, menyebabkan setiap ruang yang berisi udara di tubuh seperti paru-paru menjadi lumpuh. Oke, tadi saya akan belajar hasil eksperimen yang pertama kedalaman itu kedalaman 0 meter. Masa jenisnya ada 1000 meter. Gravitasi 10, untuk tekanannya 0. Kedalaman 0,5 meter. Masa jenisnya adalah 1000, gravitasi 10, tekanan 5 kPa. Kedalaman 1 meter, masa jenisnya adalah 1000, gravitasi 10, tekanan 10 kPa. Kedalaman 1,5 meter, masa jenis 1000, gravitasi 10, tekanan 15 kPa. Kedalaman 2 meter, masa jenis 1000, gravitasi 10, tekanan 20 kPa. Di kedalaman 2,5, masa jenis 1000, gravitasi 10, 25 kPa. Dan kedalaman 3 meter, masa jenisnya adalah 1000, gravitasi 10, tekanan 30 kPa. Baik, untuk kesimpulan, semakin dalam kedalaman air, semakin kuat atau besar tekanannya. Dan terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Nah, baik, tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas dari kelompok 2 ya. Nah, dari kelompok 2, jadi Ibu pertegas kembali. Untuk kelompok 2 itu mengambil dua permasalahan. Yang pertama, apa yang menyebabkan badan kapal itu hancur menjadi 3 bagian? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih awak kapal
sudah jelas? Sudah, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup presentasinya, Tony. Saya kira kalau tidak ada yang mau menanggapi dan bertanya lagi, saya tutup dengan alasan. Silakan duduk kembali kelompoknya. Baik, jadi dari kelompok 3 sudah bagus sekali penyampaiannya. Jadi ibu koreksi sedikit. Nah, untuk pembacaan tabel, pembacaan hasil eksperimen menggunakan PET simulation. Nah, karena ini kan materinya materi fisika, setiap besaran itu pasti memiliki apa? Memiliki satuannya. Ya, membacakan itu harus dibacakan satuannya apa? Ya, dibacakan kedalamannya dalam berapa meter kedalamannya. Dan misalnya dengan kedalaman 1 meter. Nah, memiliki yang dibacakan jangan tekanannya dulu, tekanannya yang terakhir dibacakan. Ya, kedalamannya berapa, massa jenisnya berapa, gravitasinya berapa, baru dibacakan hasil tekanannya. Karena kan yang kami cari menggunakan PET simulation, apa tadi yang dicari? Besarnya tekanan hidrostatisnya. Ya, karena ada di air, karena kita membahas tekanan zat cair, berarti tekanan hidrostatis yang dibahas. Ya, nah itu caranya membacakan tabel. Ingat, pada saat membacakan suatu besaran dalam fisika harus diikuti dengan satuan. Itu saja yang ibu koreksi dari kelompok 3. Selebihnya sudah bagus sekali kelompok 3 ya. Cara pembacaan satuan gravitasinya itu gimana? Kilogram per meter kuadrat, meter sekon kuadrat. Ya, boleh. Ya, sudah sesuaikan dengan apa yang tertulis di sana untuk satuannya. Ya, Tony ya, bisa dipahami? Yang lainnya bisa? Nah, perhatikan dulu di LKPD. Ini ada yang lewat ini. Di LKPD-nya itu ada di halaman ketiga itu ada satu soal. Ya, kamu perhatikan nggak di sana? Sudah diperhatikan? Ya. Nah, jadi soal ini adalah ibu apa namanya? Tambahkan satu soal untuk menambah pemahaman kalian terhadap tekanan hidrostatis. Kira-kira siapa yang bisa bantu ibu untuk menyelesaikan persoalan ini? Soalnya, siapa yang bisa membantu ibu? Yang bisa? Sudah ada yang mengerjakan? Sudah ada. Siapa yang bisa? Tolong angkat tangannya, bantu ibu. Siapa yang bisa? Coba tadi kelompok sana sudah, ini coba kelompoknya ini. Nah, bantu ibu. Bisa dipakai. Kelompok yang lainnya, silakan diperhatikan yang ditulis sama temannya. Apakah sama jawabannya atau tidak ya? Kemudian gravitasinya itu 10, berarti tekanan hidrostatisnya itu besarannya berapa? Berapa besar tekanan hidrostatisnya? Berapa? Ada 1025 kPa kilopascal. Gimana sudah bisa dipahami dulu untuk soalnya? Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu membuat simpulan dari diskusi. Jadi kalian kan sudah melakukan diskusi tadi. Nah, sekarang coba dibuat kesimpulannya. Apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan tadi? Kira-kira apa kesimpulan diskusinya? Tolong bantu ibu satu orang saja. Satu orang saja. Silakan kelompok ini dulu. Ya. Tekanan hidrostatis dapat menghancurkan organ dalam pada tubuh manusia. Nah, selain kelompok 1 bagus sekali ya, tekanan hidrostatis. Kalau terlalu besar tekanannya itu bisa menghancurkan tubuh manusia. Ya. Ada lagi? Sudah cukup ya kesimpulannya? Ada lagi yang mau membacakan kesimpulan? Tidak? Oke, kalau tidak sudah cukup untuk kesimpulannya. Silakan perhatikan ke slide. Nah, kita kan tadi sudah membahas
mengenai tenggelamnya KRI Nanggala. Kenapa sih awak dari kapal itu tidak bisa menyelamatkan diri? Kenapa sih mereka itu nggak keluar dari kapal, kemudian mereka berenang sampai ke atas? Memungkinkan nggak dengan kedalaman yang 800 mereka keluar? Enggak. Karena kedalamannya terlalu dalam, berarti tekanannya gimana? Makin besar. Berarti tekanan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kedalaman. Iya, semakin besar atau semakin dalam kedalaman dari suatu zat cair, berarti tekanannya juga akan semakin besar. Nah, tekanan hidrostatis, selain dipengaruhi oleh kedalaman, dia juga dipengaruhi oleh dua komponen lainnya. Yaitu apa tadi melalui PET simulation tadi? Apa tadi yang ada? Selain kamu mentaati kedalaman, ada density. Density itu apa? Massa jenis. Iya, massa jenis zat cair. Ya, massa jenis zat cair itu juga mempengaruhi besarnya tekanan tergantung dari zat cair apa yang kalian gunakan. Kalau tadi di PET simulation kalian menggunakan zat cair apa? Air. Berapa besar tekanan? Berapa besar massa jenisnya? 1000. Jadi setiap zat cair itu sudah memiliki massa jenisnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, selain ada massa jenis dan juga kedalaman, dia juga dipengaruhi oleh gravity atau gravitasi. Nah, besaran gravitasi yang disarankan yang digunakan itu adalah 9,8 atau dibulatkan ke atas menjadi 10. Sehingga pada tabel yang kalian buat itu besarnya gravitasi itu sama dari awal sampai akhir itu besarnya berapa? 10. Sehingga kalau kita simpulkan berarti tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh berapa komponen? Ada 3 komponen. Apa saja komponennya? Yang pertama ada kedalaman. Kemudian setelah kedalaman ada apa? Massa jenis dan juga ada gravitasi. Nah, untuk memecahkan masalah atau perhitungan tentang tekanan hidrostatis, nanti perumusannya bisa dilihat di slide, yaitu P sama dengan ada rho dikalikan G dikalikan H, atau massa jenis dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan besarnya kedalaman. Untuk penguatannya sampai di sana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham kira-kira untuk tekanan hidrostatis? Sudah. Setelah penguatan, ini adalah menuju ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan post test. Ya. Nah, sebelum kita menuju ke kegiatan post test, silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Nah, baik. Pada saat post test, ini kalian kan masih duduknya berkelompok. Ya, post testnya itu sendiri-sendiri. Silakan kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kegiatan selanjutnya setelah tadi diberikan penguatan yaitu ke post test ya. Nah, baik, link post testnya sudah Ibu kirimkan di grup kelasnya. Silahkan keluarkan dulu handphonenya untuk mengakses link. Waktunya untuk post test sudah habis. Gimana, sudah selesai ya? Sudah. Nah, kalau sudah Ibu akhiri. Ini hasil untuk quick testnya terlihat ya? Ya, kita lihat 3 teratas. Yang pertama ada Dina Rianti, kemudian ada Desya, yang ketiga itu ada Koma Indah. Ya, nah 3 teratas nilainya bagus sekali. 100% ini. Oh, ada 4 orang loh yang 100% sama Tony Setiawan ya. Berikan pulang dulu untuk Nah, kalau Ibu lihat sebagian besar sih sudah bagus nilainya, tapi ada beberapa anak yang memang masih di bawah KKM ini. Ya, yang dari 60% ini dari sini sampai ke bawah ini perlu pengayaan lagi. Ya, nanti akan Ibu berikan materi tambahan agar pemahamannya lebih bertambah lagi. Ya, nah, kita lanjut ke kegiatan terakhir yaitu membuat simpulan pembelajaran. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, dari diskusi, kemudian dari pengorientasian masalah sampai di penguatan.
jadi apa sih yang kamu bisa simpulkan pembelajaran baru hari ini? Nah, coba bantu ibu satu anak. Nah, coba. Ya, silakan coba Dina dulu. Apa simpulan pelajarannya Dina? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sekarang hidrostatis disusun dari 3 komponen, yaitu massa jenis, kedalaman, dan gravitasi. Iya, jadi materi yang kita pelajari yaitu mengenai tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu ada massa jenis, kemudian ada gravitasi, dan yang terakhir ada apa? Kedalaman. Sampai di sana dulu bisa dipahami? Bisa, baik, bagus sekali. Terima kasih Dina untuk simpulan pembelajarannya. Untuk kegiatan terakhir itu kalian harus melakukan refleksi pembelajaran. Ya, nanti Google Form-nya linknya akan ibu kirimkan di grup kelas. Nanti silakan diisi refleksinya, dijawab. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masih membahas tentang tekanan zat cair, yaitu mengerucut kepada hukum Archimedes dan juga hukum Pascal. Nanti di rumah silakan dicari dulu materi mengenai hukum Archimedes dan hukum Pascal, boleh cari di buku atau boleh mencari di internet. Ya, sebagai bahan untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, jadi karena waktu juga sudah habis, kemudian tidak ada yang ditanyakan. Nah, mari kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan alat pembelajarannya dimasukkan dulu.